Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dimulainya saya di sini, saya Muhammad Jini Irfan selaku kelompok satu dari kelompok satu sebagai moderator. Di sini saya akan eh, menjalankan atau memimpin jalannya acara presentasi kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita diberi kesehatan dan iman yang tak luntur-luntur serta kita eh bersyafaat eh dari salawat kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada tabi'i tabi'at serta tak lupa kepada kepada kita sampai kepada kita semua. Eh, Kepada yang terhormat dosen pengampu pembelajaran bahasa Indonesia DMI Dr. Buhari MMAG serta Bustomi SAG MPD. Tak lupa kepada teman sebaya kita kelas 6B serta kelompok 6 serta kelompok 1. Di sini kelompok 1 akan menjelaskan terkait materi prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di MI. Eh, Tak lama-lama, mari kita singkat dengan pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saya yang akan menjelaskan terkait materi pengertian prinsip pembelajaran. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, bisa mengambil kesimpulan bahwa prinsip pembelajaran adalah suatu dasar sikap yang dilaksanakan pada saat aktivitas memperoleh suatu ilmu, pengetahuan, atau meningkatnya keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pembelajaran juga merupakan aktivitas dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya tujuan belajar mengajar dan pembelajaran terjadi bersamaan. Belajar dapat terjadi tanpa adanya guru, sedangkan mengajar meliputi segala hal yang dilakukan oleh guru. Sebagai pendidik, guru itu harus memiliki kemampuan untuk menciptakan situasi yang merangsang siswa untuk belajar serta termotivasi. Prinsip dalam pembelajaran juga dapat disebut sebagai kurikulum. Nah, kenapa eh, pada kurikulum itu kan terdapat seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Karena disebut kurikulum, karena seperangkat itu terjadi pada prinsip pembelajaran gitu. Jadi di satu rangkum gitu. Oleh karena itu, kurikulum yang berlaku hendaknya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten tinggi sehingga mampu bertahan dan bersaing di masa yang akan datang. Nah, lalu materi yang akan selanjutnya disampaikan oleh teman saya mengenai materi prinsip belajar dan pembelajaran secara umum. Waktu dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip belajar dan pembelajaran secara umum. Menurut Akar Media 2003 dalam Kamus Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi landasan berpikir, bertindak, dan kegiatan lainnya.
Belajar adalah proses yang melibatkan perencanaan dan usaha sadar untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan perilaku, sikap, dan kepribadian. Tujuannya adalah untuk mengajarkan mereka yang awalnya tidak tahu menjadi tahu adanya interaksi dengan manusia dengan alam yang menghasilkan pengalaman dan pengalaman yang terjadi. Next. Nah, dari beberapa prinsip belajar baik dari konsep behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme, menurut Sukma Dinata 2004 menyampaikan bahwa prinsip belajar secara umum yaitu belajar merupakan bagian dari perkembangan, di mana belajar dan berkembang adalah dua hal yang berbeda, tetapi berhubungan erat. Nah, dalam perkembangan tersebut dituntut untuk belajar, maka melalui belajar akan terjadi perkembangan dalam individu itu sendiri. Nah, yang kedua, prinsip belajar seumur hidup merupakan kegiatan belajar yang dilakukan sejak lahir sampai menjelang kematian, sedikit demi sedikit dan terus-menerus berkelanjutan. Pembelajaran tersebut dilakukan individu baik secara sadar maupun tidak dan selalu menikmati proses belajarnya dengan sukarela. Next. Nah, prinsip yang ketiga yaitu keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kematangan, dan usaha dari individu itu sendiri. Yang keempat, belajar mencakup semua aspek kehidupan. Belajar tidak hanya berkenaan dengan aspek intelektual saja, tetapi juga aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Next. Nah, yang kelima, kegiatan belajar dapat dilakukan di mana saja, tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga seperti di rumah, masyarakat, dan lain sebagainya. Prinsip selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Prinsip selanjutnya adalah yang keenam. Punten, slide-nya yang keenam ya, poinnya. Oke, jadi kegiatan belajar dapat berlangsung dalam situasi formal maupun situasi non-formal. Baik berlangsung dengan bimbingan seorang guru ataupun tidak, kegiatan belajar harus tetap berjalan. Next, yang ketujuh, pembelajaran yang berencana dan disengaja menuntut motivasi yang tinggi. Kegiatan belajar yang diarahkan kepada penguasaan, pemecahan masalah, atau pencapaian sesuatu hal yang bernilai tinggi sangat membutuhkan motivasi yang tinggi pula dan membutuhkan waktu yang sangat panjang dan usaha yang sungguh-sungguh. Selanjutnya yang kedelapan, perbuatan belajar bervariasi dari yang paling sederhana seperti meniru perbuatan dan lain-lain sampai dengan yang kompleks seperti merencanakan sesuatu dan lain-lain. Next, yang kesembilan. Nah, dalam belajar dapat terjadi hambatan. Proses belajar tidak selalu berjalan dengan lancar. Hambatan yang terjadi karena misalnya karena motivasi, kejenuhan dalam belajar, dan faktor keluarga, serta faktor-faktor yang lain. Nah, yang ke-10, dalam kegiatan belajar diperlukan adanya bimbingan dari orang lain, selain guru seperti teman dan khususnya orang tua, karena tidak semua hal dapat dipelajari sendiri untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hanum. Materi yang terakhir ada prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di MI. Yang pertama, prinsip kontekstual. Prinsip ini berkonsep pada dunia yang sesungguhnya dunia sesungguhnya peserta didik hadapi dan dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Next. Yang kedua, ada prinsip integratif, di mana prinsip ini adalah bahasa sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang bertujuan untuk mewujudkan dari tujuan bahasa itu sendiri, yaitu komunikasi. Next.
Yang ketiga, ada prinsip fungsional, di mana pada prinsip ini bahasa harus berkaitan dengan fungsinya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi yang dilakukan dengan baik dan benar di kelas. Next. Nah, yang terakhir ada prinsip apresiatif, di mana pada prinsip ini pembelajaran bahasa Indonesia disajikan dengan menyenangkan. Tidak hanya pada pembelajaran sastra, namun juga pada aspek lain seperti keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi dari kelompok 1 sudah selesai dengan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di MI. Mari kita tutup dengan kesimpulan yang dimana prinsip dapat disebut juga sebagai landasan, asas atau kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Pembelajaran itu adalah berasal dari kata belajar, dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti berusaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, mengubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sekian dari kelompok 1 yang dapat dipaparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.